Ini saat ini kami persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang telah Engkau berikan bagi kami mau mencelikan mata rohani kami untuk dapat melihat kebenaran firman serta mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Secara khusus hamba berdoa Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami semua yang hadir, baik yang ada di rumah maupun di ruangan ini, semuanya boleh memperoleh berkat atas kehadiran Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus juga untuk hamba-Mu secara khusus. Kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini kelihatannya agak panjang ini sebenarnya. Dari kitab Ester pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 17, demikian firman Tuhan. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang utama istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang, dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sila-sila Ester memberitakan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati ratu. Lalu dikirimkannya pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya. Tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatta, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatta mendapatkan Mordekai di lapangan kota di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu. Diserahkannya kepada Hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengelurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekarang engkau pada saat ini berdiam diri saja. Bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undangku. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya.
Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang sudah membacanya dan rindu untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dengan pembacaan ayat yang panjang ini diberikan temanya juga agak panjang. Temanya adalah peran orang tua dalam mengarahkan anak-anak melihat hari esok penuh harapan. Kalau kita mau membaca bagian firman Tuhan ini, kita sedikit bingung apa sih yang terjadi sampai demikian ceritanya. Peristiwanya sebenarnya adalah ketika Mordekai mendengar ya ada edaran yang karena Haman benci sama Mordekai, maka dia meminta izin dari raja untuk memberikan surat agar supaya dia dapat membunuh Mordekai dan juga orang-orang Yahudi. Dia berikhtiar untuk itu. Haman mencari ikhtiar menggunakan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu. Dalam pasal 3 ayatnya yang ke-6. Nah, Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, karena hal ini terjadi maka Mordekai berusaha untuk mendekati anaknya untuk menyampaikan peristiwa ini. Nah, bagian peran kita ambil firman Tuhan dikatakan temanya adalah peran orang tua dalam mengarahkan anak-anak melihat hari esok penuh harapan. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, anak-anak sangat berharga di mata Tuhan. Itu boleh terlihat ketika Yesus memarahi murid-muridnya yang melarang anak-anak diperhadapkan kepada Yesus pada waktu itu. Dia katakan demikian, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Dalam Markus 10 ayatnya yang 14. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi buat Yesus sendiri bahwa anak-anak itu sangat penting. Ya, berharga di mata Yesus. Kalau Yesus sudah menghargai anak seperti itu, bagaimana dengan kita? Seharusnya kita pun memiliki sikap seperti demikian. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua wajib mengarahkan, membimbing anak agar siap bertanggung jawab untuk masa depannya. Nah, bagaimana peran orang tua dimulai? Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat peran orang tua dimulai itu kalau kita membaca secara khusus dalam Ulangan 6, ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 7 kita menemukan di situ. Yang pertama-tama dalam ayat 5 dikatakan kepada orang tua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi ada perintah yang diberikan kepada orang tua sebelum mereka mendidik anaknya, mereka harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Bukan hanya sekedar mengasihi saja, aku mengasihi engkau, tidak. Tetapi dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini prinsip yang harus dipegang oleh setiap orang tua yang mengatakan bahwa mereka memiliki anak. Jadi kalau orang tua tidak mengasihi Tuhan, jangan harap dia dapat membimbing atau memberikan saran, mengarahkan anaknya untuk dapat memenuhi harapan masa depan. Yang kedua, dalam lanjutannya kita melihat, kalau kita baca, dikatakan dalam Ulangan pasal 6 tadi, bahwa kemudian dia harus menanamkan hikmat, kecerdasan, pengetahuan, dengan terlebih dahulu mengajarkan firman Tuhan. Ya, kapan saja, di mana saja mereka harus. Pada saat duduk, saat berdiri, saat berjalan, ya, mereka harus menyampaikan, bercerita atau menyampaikan tentang firman Tuhan itu. Bahkan mereka harus memberikan pada tangannya ditaruh tanda atau di dinding ditaruh tanda supaya anak-anak melihat pada bagian ini. Itu yang perlu kita perhatikan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Dalam ayatnya yang ke-7 dari pasal 6, ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini? Jadi yang diperintahkan kepada bapak-bapak, pertama adalah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, engkau harus melakukan ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya
berulang-ulang kepada anakmu. Berarti ada perintah Tuhan secara khusus bahwa kita yang sudah mengasihi dia, harus kita wujud nyatakan itu dengan sungguh mengasihi anak. Menceritakan tentang Tuhan di dalam kehidupannya, di mana saja kita berada. Kalau kita sering dengar iklannya, kapan saja, di mana saja Coca-Cola. Ya. Atau sedang makan atau apa, tes botol sosro. Seringkali kita ingat itu, tapi kita tidak ingat firman Tuhan dalam Ulangan 6, kayaknya kita tidak hafal sama sekali. Padahal di situ intinya bagaimana sebagai orang tua kita mampu untuk dapat mendidik, mengarahkan anak untuk mempunyai masa depan yang sungguh indah. Nah, ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dengan demikian kalau kita melakukan hal itu ada banyak hal yang dapat kita alami dalam kehidupan ini. Maka kita perlu melihat bagaimana peran Mordekai pada Esther sebagai orang tua. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Mordekai itu dari suku Benyamin. Pasal 2 ayat 5. Ia menjadi orang tua angkat dari Hadassah atau Esther. Ya. Anak dari keponakan dari saudaranya, saudara ayahnya yaitu Abihail. Ya. Yaitu Esther ini. Anak ini kesian amat ya. Sejak dari awal dia sudah menjadi yatim piatu dari kecil. Namun demikian kalau menurut pasal 2 kita membaca, dikatakan dia elok perawakannya dan cantik parasnya. Ya. Dan kemudian dia punya sikap sangat baik. Sehingga dia disenangi, dikasihi oleh banyak orang. Itu kalau kita membaca pasal 2 kita temukan di situ. Bagaimana dia punya sikap hidup. Dan ini pasti oleh karena hadirnya peran Mordekai di dalam kehidupannya. Ibu bapak ya, mungkin aspek yang paling sulit bagi kita sebagai orang tua adalah tanggung jawab kita untuk mendidik ya, mengasuh, membesarkan anak-anak kita supaya mereka mempunyai pengharapan, punya harapan untuk hari depan. Kesulitan itu terjadi oleh karena perasaan kita tidak mampu untuk mendidik anak kita. Seringkali kan kita kalau mendidik anak kita tidak jarang saya ketemu, apalagi kalau dari ini ya, anak dibanting, dipukul dan sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga. Seringkali dirasakan karena mereka tidak memahami atau tidak mampu, kurang memahami bagaimana tanggung jawab, bagaimana sebenarnya tanggung jawab di dalam mengajar akan anak-anak, mengarahkan anak-anak untuk memiliki masa depan yang penuh harapan itu. Dan yang kedua adalah seringkali sebagai orang tua ada ketergantungan kita, ketergantungan yang berlebihan kepada lembaga pendidikan. Kita cari sekolah yang paling bagus, ya. Kita cari bagaimana pendidikan anak-anak juga termasuk di dalamnya masalah yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan kerohanian. Kita cari sekolah Kristen yang bagus dan sebagainya. Kita melupakan bahwa sebenarnya yang paling utama, paling mendasar adalah orang tua lah yang harus mendidik anak. Karena anak akan lebih melihat orang tuanya. Nah itulah sebabnya kita melihat ada beberapa peran yang perlu kita lihat yang dapat dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Peran yang pertama adalah melalui petunjuk. Ya. Dalam Amsal kita melihat ya kitab Amsal 4 ayat 1-6 mengatakan demikian. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajar ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Bagian firman Tuhan ini ingin menegaskan bahwa sebagai orang tua harus mampu memberikan petunjuk-petunjuk yang membangun, yang dapat membawa anak-anak untuk merasakan bahwa ini adalah didikan orang tua saya. Supaya engkau akan hidup untuk masa depannya. Ya.
Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama, sebagai orang tua kita harus dapat memberikan petunjuk kepada anak-anak bagaimana, misalnya kayak anak kecil main pisau. Jangan main pisau. Ya, nanti kamu luka. Sebagai orang tua kita kasih tahu dan memberi petunjuk. Nanti kalau sudah besar baru kamu boleh main. Karena anak belum mengerti, belum memahami bagaimana seharusnya dia mempergunakan pisau itu. Dan ada kekhawatiran kita sebagai orang tua, anak bisa celaka dan sebagainya. Itu yang perlu kita perhatikan yang pertama. Jadi yang pertama tadi kita melihat bahwa melalui petunjuk, ya, kita melihat juga, ya, melalui petunjuk, bagaimana sikap Esther terhadap petunjuk yang diberikan oleh Mordekai. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika Esther terpilih untuk jadi kontestan untuk menjadi permaisuri raja, Mordekai bilang sama dia, kasih tahu kepada dia, ya. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usulnya kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab itu Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Jadi ada ketaatan Esther untuk taat kepada apa yang dikatakan oleh ayahnya, untuk tidak memberitahu bahwa dia adalah keturunan Yahudi. Ya. Di sini kita melihat bagaimana Mordekai mulai membimbing, menuntun dia untuk supaya dia dapat sampai kepada tujuan yaitu memperoleh, ya, penuh harapan ini. Itu yang disampaikan. Demikian juga terhadap ketika dia sudah masuk di dalam balai perempuan di mana dia akan ikut di dalam kontes ini. Karena dikatakan bahwa dia orangnya baik, ya, mendapatkan kasih sayang oleh semua orang pada waktu itu. Maka dia taat ketika sida-sida ya, mengatakan demikian. Ya. Ketika Esther mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga suara perempuan itu. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Sikap dia mempunyai sikap rendah hati. Ya, jelas ini ada pengaruhnya dari bapaknya yang mengajarkan dia. Sikap rendah hati itu ya dia dapatkan, di mana dia tidak mempunyai keinginan yang lain. Cuma apa saja yang sudah dipesan oleh sida-sida itu yang menuntun dia, membawa dia ke ini. Ini petunjuk-petunjuk yang dapat membawa kepada keberhasilan yang seharusnya. Yang kedua, yang dapat dilakukan adalah melalui pengalaman hidup. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa Mordekai itu diangkut dari Yerusalem sebagai seorang buangan yang turut dengan Yekonia, Raja Yehuda, yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Dia masuk dalam pembuangan. Dari pengalaman hidupnya dia mengalami pengalaman bagaimana menghadapi hidup dalam pembuangan, bagaimana dia harus mengalami penderitaan, bagaimana dia harus ada dalam ketakutan, ya, dan bagaimana di dalam ketakutan dia sebagai orang Yahudi mempunyai keyakinan bahwa Tuhan telah memilih mereka, maka dia tetap percaya kepada Tuhan. Imannya terus tetap sekalipun dia ada di tempat pembuangan. Nah, Esther sejak kecil sudah mengalami pengalaman demikian. Ayah dan ibunya sudah tidak ada pada waktu dia kecil. Dia hidup sendiri sebagai anak tunggal. Dia berada dalam situasi yang sulit pada waktu itu. Dan dia dipelihara oleh ayah angkatnya Mordekai. Karena itu dia mempunyai pengalaman banyak hal yang dia belajar dari pengalaman hidup bersama dengan ayahnya. Ya, sampai di dewasa. Dia punya pengalaman bersama dengan Mordekai ayah angkatnya. Dengan demikian kita bisa melihat bukan pengalaman bagaimana ayahnya membimbing menuntun dia, tetapi juga bagaimana dia tetap dapat percaya kepada Tuhan. Seperti kita baca tadi, ketika ada dalam masalah, dia katakan berpuasalah untuk aku 3 hari 3 malam. Jadi di sini membuktikan bahwa dia adalah orang yang sungguh
taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu semua karena dia sudah belajar ya dari pengalaman ayah angkatnya bagaimana di dalam penderitaan ayah angkatnya tetap menunjukkan bahwa ayah angkatnya tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Selanjutnya kita bisa melihat pada bagian selanjutnya adalah melalui kegagalan. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kegagalan bangsa Israel dalam mentaati Tuhan. Sehingga masuk ke pembuangan menjadi satu catatan ya bagi Esther, bagi Mordekai dan bagi bangsa Yahudi pada waktu itu. Yang sungguh merasakan akibat daripada ketidaktaatan kepada Tuhan, mereka mengalami bahwa mereka dibuang ke tempat pembuangan Nebukadnezar. Nah, ada banyak kegagalan yang tercatat dalam Alkitab kalau kita mencoba membacanya. Antara lain salah satu contoh adalah peristiwa Daud dengan Batseba. Ya, itu dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 15. Dan kegagalan daripada Daud ini dicatat ya dalam Alkitab. Dibuktikan, ditunjukkan. Bukan untuk sebagai tempat atau bagian dari pergunjingan ya. Tetapi itu dalam rangka menunjukkan bahwa ini adalah papan yang menunjukkan arah. Ini arah salah loh. Yang ini arah benar. Nah karena itu ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Alkitab tidak pernah menyembunyikan hal-hal yang membuat malu dan sebagainya. Tapi Alkitab mencatat semua agar supaya kita belajar sebagai petunjuk kepada kita untuk bagaimana dapat hidup, untuk dapat berkenan di hadapan Tuhan. Terkadang kita melihat kegagalan-kegagalan itu tidak menjadikan pelajaran dalam hidup kita. Tapi kita melihat itu justru untuk menjadi pergunjingan. Si ini gini loh, kasihan ya, cuma begitu saja. Kita menggunjingkan peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa sadar bahwa sebenarnya kita sudah menyedihkan hati Tuhan. Ibu bapak serta saudara-saudaraku yang kekasih, melalui kegagalan ini ya haruslah dilihat bahwa kegagalan merupakan sesuatu yang membawa kita untuk introspeksi diri, periksa diri, apakah saya seperti itu atau tidak. Sehingga dengan demikian kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah sebagai orang tua, kenapa malu kita menceritakan tentang kegagalan yang kita alami dalam hidup ini? Bukan untuk supaya jadi bahan ceritaan, tapi buat anak, ya papa saya dulu pernah gagal dalam hal ini. Saya jangan mengikuti seperti ini. Ya, sebagai tanda bagi kita sekalian. Nah, yang selanjutnya kita bisa melihat adalah melalui kegagalan. Orang tua dapat ya berperan di dalam hal melalui teladan kegagalan. Jadi melalui teladan. Mordekai memberikan contoh bagaimana dia hidup takut akan Tuhan. Ya, bagaimana dia berusaha untuk memelihara, mengarahkan Esther sebagai anaknya untuk memiliki masa depan yang indah itu. Bagaimana dia tetap mengasihi Esther dan juga bangsanya sebagai bukti saat Esther berada di Puri Susan, dia tetap dekat kepada Esther. Nah, itulah yang kita lihat. Peranan orang tua dapat terlihat dari 3-4 hal itu. Yang pertama dalam hal memberi petunjuk, ya. Yang kedua dalam hal yang pertama adalah dalam hal memberikan petunjuk, dan yang kedua dalam hal pengalaman hidup, dan yang ketiga melalui kegagalan hidup. Semuanya harus dapat kita lakukan di dalam dasarnya kita sungguh mengasihi Tuhan. Ya, kalau tidak maka yang ada adalah ego kita. Ya, mengapa tadi mendasarinya adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa kalau tanpa kehadiran Tuhan, tanpa kasih daripada Tuhan itu. Ini yang membawa kita untuk sebenarnya menyadari hal itu. Ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kita melihat bahwa Mordekai telah berhasil ya mengarahkan Esther untuk memiliki hari depan yang penuh harapan itu. Esther ternyata terpilih ya
Ketika Esther masuk dalam konteks itu, maka dikatakan bahwa maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Ganti Wasti. Wah, betapa indahnya hasil dari apa yang dilakukan oleh Mordekai. Ya, Esther menikmati bagaimana karena ketaatannya, ya kepatuhannya terhadap didikan arahan dari Mordekai, akhirnya Esther terpilih oleh karena raja atau Baginda begitu sayang kepada dia, begitu mengasihi dia daripada anak darah lain, sehingga dia dimahkotai mahkota kerajaan. Bahkan diangkat menjadi ratu menggantikan Wasti yang tadinya menolak untuk menghadap raja. Nah, ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, itu satu kesukaan. Bahwa ternyata Esther boleh menikmati hasil daripada apa yang dia lakukan dalam kehidupannya bersama dengan Mordekai. Tetapi tidak putus sampai di situ, ternyata kita melihat di dalam zona nyaman yang dia sudah merasakan keberhasilan itu, ada peristiwa yang sangat menentukan bagaimana sikap iman daripada Esther. Pada bagian firman Tuhan tadi kita baca bagaimana Mordekai melolong-lolong meminta supaya Esther terlibat untuk memberitahukan kepada raja bahwa Haman sudah berusaha untuk menghabisi umat Yahudi karena dia benci terhadap Mordekai. Itu yang dia lakukan. Walaupun sebenarnya Esther katakan aku nggak bisa, sebab menurut peraturan undang-undang, kalau seorang laki-laki atau perempuan datang menghadap menghadap raja, menurut undang-undang dia dihukum mati. Itu tadi kita sudah baca. Dia akan dihukum mati. Mordekai terus ingatkan kepada dia, kalau kamu tidak mau membantu, nggak persoalan. Sebab pasti ada orang lain nanti yang dapat memberikan pertolongan. Ya. Dia katakan di dalam ayatnya yang ke-14, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri tidak mau membantu ya, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Ya. Namun dia tekankan pada bagian terakhir, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi diingatkan bahwa sekarang kamu sudah punya jabatan, punya kedudukan, ya. Mungkin Tuhan izinkan engkau memegang jabatan ini supaya engkau dapat membela bangsamu. Nah, ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan, dalam suasana seperti itu kita melihat bukan Esther enggak mau, tetapi dia taat terhadap undang-undang bahwa kalau datang kepada raja tanpa dipanggil maka akan mengalami hukuman mati. Dia katakan sudah 30 hari aku tidak pernah dipanggil. Tapi diingatkan oleh Mordekai, sehingga ketika diingatkan kalau kamu tidak mau juga pasti akan dikirim ya orang lain untuk dapat menolong. Dalam pembacaan kitab Esther ini kita tidak bertemu dengan kata Tuhan, kata Allah. Jadi kita bisa melihat di sini sebenarnya apa yang disampaikan itu berkaitan dengan kejadian-kejadian itu adalah masalah-masalah yang diungkapkan oleh Mordekai agar supaya dia menyadari bahwa kalau kamu tidak mau pasti ada yang mengirim orang lain untuk ini. Yang kalau kita dalam bahasa rohaninya Tuhan pasti mengirimkan orang lain yang akan menolong, melepaskan umatnya yang dipilih ini. Tapi dia ingatkan, siapa tahu barangkali karena kamu ditempatkan di situ berarti kamu dipilih untuk dapat berperan di situ. Kamu boleh menyampaikan kepada raja. Dan Esther yang taat kepada pamannya, kepada orang tua angkatnya, menyadari hal itu lalu dia katakan, kalau begitu kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Dan berpuasalah untuk aku. 3 hari 3 malam. Ya. Dan aku juga serta para dayangku. Jadi dengan kata lain ketika dia ada di
istana itu. Tadinya dia sendiri, sekarang dia mempunyai dayang-dayang yang juga percaya. Saya yakin dan percaya karena dia katakan, aku pun akan dikatakan dalam waktu, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dengan kata lain bahwa dia sudah menjadi berkat di tempat dia mana berada. Sehingga dayang-dayangnya pun mau berpuasa bersama, mengikut dia. Dengan kata lain bahwa pembinaan pendidikan pengarahan yang dilakukan oleh Mordekai berhasil juga dilakukan oleh Esther untuk kemudian menjadi berkat. Nah, ibu bapak yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat pada bagian ini bahwa tantangan yang terjadi dan hambatan bagi Esther adanya undang-undang itu tidak membuat Esther tidak bertindak, tetapi dia mengambil satu tindakan iman, keputusan iman. Kalaupun nanti sampai aku harus mati, ya sudahlah. Tetapi dia mengatakan bahwa dia akan menghadap raja, menyampaikan apa yang menjadi persoalan. Itu yang kita lihat bahwa ternyata pembinaan, pendidikan orang tua itu berhasil membawa Esther untuk hidup di dalam Tuhan, bukan hanya taat saja, tetapi ketika ada persoalan, dia pun tetap mengambil keputusan, kalaupun sampai aku harus mati, ya biarlah aku mati. Di dalam ayatnya yang ke-16. Dengan kata lain, bagaimana dengan kita? Sebagai orang tua, apakah kita sudah sungguh mengajar anak-anak kita untuk memiliki masa depan yang penuh harapan itu? Dengan titik tolak adalah supaya mereka sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Atau kita sendiri ternyata tidak mampu untuk membina anak kita. Apalagi pada saat-saat seperti sekarang dengan adanya HP, ya, terus terang menjadi pergumulan banyak orang tua. Anak-anak masih kecil gini sudah main game dengan HP-nya. Apa yang mau jadi ibu bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus? Seperti itu. Belum ada tantangan hidup atau mati. Karena itu marilah kita sungguh melihat peristiwa yang terjadi dengan Mordekai dan Esther ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Bahwa kalau orang tua benar-benar mendidik anak dengan penuh hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan memberikan contoh, petunjuk, memberikan keteladanan, memberikan pengalaman hidup. Dan juga sekaligus berani menceritakan kegagalan hidupnya. Maka kita yakin dan percaya bahwa kita akan mendapatkan anak-anak yang memiliki masa depan yang cerah yang Tuhan persiapkan bagi anak-anak kita. Namun semua terpulang kepada kita sebagai orang tua. Ya kalau opa oma sekarang udah punya kewajiban mendoakan anak-anak saja dan cucu. Ya, bukan berarti opa oma tidak lagi punya tanggung jawab. Kalau seandainya sekarang gagal mendidik anak sehingga anak terhadap cucu, maka tanggung jawab ada oma-oma, opa-opa ya, untuk berdoa syafaat satu. Membimbing, menuntun akan anak-anak. Kalau kebetulan ada cucu diberikan untuk bersama dengan oma, opa, maka kewajiban oma dan opa bersaksi lah. Menceritakan tentang Injil itu kepada anak-anak. Sehingga mereka juga menjadi anak cucu yang percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati ibu bapak yang ada di rumah, oma opa yang ada di rumah, dan anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, amin. Mari kita sambut dengan menyanyi karya terbesar.